Jadi kalau kita lihat secara statistik aja, berarti Allah tuh lebih pengennya yang lebih banyak bicara hati ke hati sama anak adalah ayahnya. Maka tolong yang ini direkam, bilangin kepada suaminya, gak bisa tinggal bilang, mah yang penting saya tiap bulan udah kasih uang bulanan ya, tolong anak-anak kita jadi soleh-soleha. Gak bisa ya, harus ada kerja sama tim. Tenang, Islam punya ilmu. Gimana kok kalau single parent, gimana kalau ya, semua ada contohnya, teladannya. Tapi kalau dua-duanya masih ada, yang satu ngegampangin, nah ini dia. Tapi kita ngomongin keluarga, tapi suaminya lagi pada nggak ikut ya. Kalau di sekolah-sekolah juga kadang kajian parenting orang tua murid, tetap banyakkan ibu-ibunya. Saya berusaha husnuzon, baik sangka. Oh mungkin ini satu suami bawa 3 istri mungkin ya. Ketawanya puas sekali ibu ya. Maka Masya Allah, Masya Allah. Ya. Jadi banyak yang mesti dilurusin dulu. Izin ya. Indonesia berapa tahun merdeka? Ibu orang Indonesia kan? Berapa tahun merdeka? Merdeka tahun berapa sih? 45, sekarang 2024, tapi belum Agustus ya. Berarti 78 tahun. Pertanyaannya, punten, udah berapa kali ganti kurikulum? Alhamdulillah Islam 14 abad belum pernah ganti kurikulum. Ya. Kok kenapa jadi nyambung ke situ? Sederhana, Bu. Ibarat gini, kalau anak ibu pengen jadi pemain bola, belajarnya ke siapa? Cristiano Ronaldo atau Chef Juna? Iya, karena dia pernah juara, udah pernah latihan, udah lebih berpengalaman untuk urusan main bola. Nih, ini juga akan menjawab, pernah ada ya tokoh di Indonesia nanya di suatu acara televisi, saya nggak mau sholat, koruptor juga sholat, tolong bujuk saya biar mau sholat, gitu katanya. Jawaban guru kita di situ luar biasa, tapi pakai jawaban ini juga bisa kena. Tinggal tanya aja, hai bapak, sukses pengen, mulia pengen, dunia akhirat atau dunia aja? Oh dunia akhirat. Bahagia juga pengen. Maka ketahuilah, manusia yang paling sukses, paling hebat, paling mulia, paling jadi manfaat, paling banyak bahagiain orang, sukses belum, mulia masih jauh, bahagia lebih sering ngeluh. Tapi pengennya sukses, mulia, dunia akhirat, tapi nggak mau ngikutin yang paling sukses. Atau selama ini kita bahagianya ngikutin cara siapa? Ngarang gitu. Pantesan masih gampang menderita, gara-gara ngarang melulu bisa jadi kita hidup. Petunjuk udah jelas tapi nggak mau diikutin. Katanya memang, makanya orang bilang pengalaman adalah guru yang terbaik. Ketika dia udah ngelihat kiri kanan ada yang hancur hidupnya gara-gara judi, bisa-bisanya dia masih nyemplung judi sebelum dirinya yang rungkat, belum nyadar, belum berhenti ya. Maka ya mudah-mudahan Allah anugerahkan hidayah ya. Tapi yuk kita lurusin lagi. Bu punya anak, sekolah anaknya biar apa? Oke, pinter itu bagus, tapi Koko pengen sering lurusin ini. Pinter dalam Islam itu cuma efek samping. Ulangi, bukan tujuan utama ya. Kenapa? Karena gini Bu, kalau ada maling bodoh, malingnya pengen nangkep ayam, tapi karena bodoh ayamnya nggak ketangkep, malingnya yang ketangkep, bodoh berarti dia. Jadi meskipun jahat Bu, tapi kalau bodoh malingnya yang ketangkep, bodoh berarti dia. Jadi meskipun jahat Bu, tapi kalau bodoh dari kunci jawaban yang bisa dibeli, atau bahkan dari ijazah yang bisa dibeli. Ini mah di Konoha ya, desa Konoha ya.
Habisilah, udah mah kuncinya bisa dibeli, jasa bisa dibeli, tahu-tahu dianggap pinter, terus tahu-tahu ngurus jutaan rakyat. Ini kagok ya. Habisilah. Ibu aja pengen benerin keran, bisa nanya dulu tuh ke tetangga, tahu tukang keran yang bagus nggak? Ya. Maka sama ya, kita harus terapin itu. Nyari dokter, kita cari dokter yang bagus. Begitu juga untuk yang lain. Ya, istilah. Terus berarti tujuan pendidikan dalam Islam apa? Karena pasti ada tarbiyah, ada pendidikan di dalam rumah tangga untuk bisa jadi sakinah sesuai dengan judul kita. Tujuan pendidikan dalam Islam, sedangkan pinter itu cuma efek samping. Quran surat ke-62 Al-Jumu'ah ya. 62 Al-Jumu'ah, lihat ayat keduanya. Kalau pengen ditulisnya cepat di catatan 62.22 ya, 62 Al-Jumu'ah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Nyampe situ dulu. Dialah Allah yang menurunkan rasul dari kaum kalian sendiri yang ummi untuk membacakan ayat-ayatnya dan untuk wa yuzakkihim, menyucikan jiwa. Nyuciin jiwa. Ini dia. Kadang kalau sekedar kita tujuannya pinter, ternyata dalam Islam tujuan pendidikan gak bikin pinter, tapi menyucikan jiwa. Maka silakan kalau di sini juga ada yang jadi guru atau di yayasan sebuah perguruan, silakan ganti visi misinya. Bukan sekedar mencerdaskan anak bangsa lagi, tapi menyucikan jiwa anak-anak kalian. Ada istilah. Karena yang tadi, Bu, izin Bu. Anak ibu misalkan viral, terkenal, tampan, cantik, rupawan, tajir, mulintir, semua punya, tapi ibu diperlakukan kayak film azab Indosiar. Mau? Enggak, ya. Apa Rasul dakwah ke orang kafir Quraisy waktu itu? Apakah beliau pengen bikin orang Quraisy itu pinter? Enggak. Orang Quraisy sudah pada pinter. Allah sendiri yang berfirman, ila fihim rihlatasy syita' was shaif. Rihlah apa artinya, Bu? Jalan-jalan. Iya, boleh diartiin kayak gitu. Cuman apa bedanya rihlah kita sama rihlah orang Quraisy? Orang Quraisy rihlah jadi duit, kita rihlah ngabisin duit. Nah, itu bedanya. Mereka pergi ke utara, ke negeri Syam, bisnisnya lancar. Ke selatan, ke Yaman, bisnisnya lancar. Terus Rasul datang pengen minterin mereka, udah pada pinter. Tapi datang untuk nyuciin jiwa. Bayangin ya, Bu. Dulu ada orang Bu ngedenger surat At-Takasur ayat kedua bisa langsung masuk Islam. Baca ya, 2 ayat aja. Alhaakumut, ayat keduanya hatta. Cukup sampai situ dulu. Ada orang belum berislam, pinter memang, tapi belum kenal cahaya Islam. Ngedengar ayat kedua itu ada yang langsung masuk Islam, Bu. Padahal kalau kita baca terjemahannya, alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kok bisa ada yang langsung berkata, ketika mendengar ayat itu dia langsung berkata, berarti saya tidak akan selamanya di dalam kubur. Tahu dari mana? Karena di dalam ayatnya ada kata zurtum, yang dia satu akar kata dengan kata ziarah. Yang ziarah itu artinya, salah satu artinya adalah berkunjung. Bu, ibu ziarah, berkunjung ke saudara ibu di Bogor misalkan. Apakah ibu bakal sampai mati meninggal di sana, nginep di sana? Enggak, kan berkunjung. Maka berarti di dalam kubur zurtum, berarti saya nggak akan selamanya di dalam kubur. Langsung beriman. Nah, itu pakai ilmu tuh. Ilmu bahasa doang itu teh. Ya.
Terus misalkan kita tadi pengen rumah tangga yang tahu pasti digoda syaitan, tahu Allah menitipkan amanah bangun generasi adanya di rumah tangga, tapi pengen bikin keluarga tanpa ilmu. Kan ada orang nggak berani nyetir motor sebelum belajar. Ada orang nggak berani milotin orang banyak sebelum sekolah pilot. Kadang nikah mah dibalik, nikah dulu aja, habis itu baru sambil belajar. Sekalinya tahu-tahu, aduh punten ya, lebih gampang untuk naudzubillah, apalagi sampai berpisah, apalagi sampai terjadi yang lain-lain ya. Sampai banyak film-filmnya, ipar adalah maut, ada ya. Udah ada yang udah lihat, Bu? Ada. Itu saya kayak nonton film azab Indosiar, tapi dipanjangin gitu ya. Tapi kadang lebih puas nonton film azab, Bu, karena jelas gitu azabnya, entah kusta sekujur tubuh gitu, atau tahu-tahu kejatuhan meteor kalau perlu ya. Ini cuman nyampe ya menyesal. Ya alhamdulillah sih nyesal. Mudah-mudahan di aslinya tobat ya. Dan izin tidak menyebutkan siapapun ya, karena bisa jadi banyak kejadiannya di luar sana. Tapi yuk bismillah, kita harus gawangin pakai ilmu. Ya. Karena kalau enggak ini dia ya. Ke selanjutnya, kok terus berarti gimana cara mendidik, terutama nanti yang udah pada punya anak-anak. Yang udah punya anak angkat tangan. Oh cukup banyak ya, bismillah insyaallah. Berapa yang paling banyak? Ada yang 8 anaknya? Oh 5, ada 5. Wih masya Allah ya. 6. Wih, ada yang 6, masya Allah. 7? Oh, 6 di sini paling banyak ya. Doain Bu ya, mudah-mudahan saya sama Teh Yunda juga bisa dapat amanah yang sama ya. Maka izin ini bicara dari sudut pandang Islam tentang cara pendidikan di dalam Islam ya. Disebutkan bahwa pilar utama pendidikan di dalam Islam ini pendidikan ya. Jadi nggak cuma suami ke istri, atau orang tua ke anak, atau atasan ke bawahan, atau juga guru ke murid. Ini bisa dipakai di semuanya. Ada 2 pilar utama pendidikan dalam Islam. 1, doa. 2, keteladanan. Ulangi. 1, doa. 2, ya, insya Allah ini kita bahas satu-satu ya. Kenapa 2 ini paling penting? Karena kalau 2 ini udah ada, sisanya tinggal teknis, Bu. Oh, anak umur segini ngobrolnya begini, anak umur berapa ngobrolnya gimana. Tapi kalau misalkan 2 ini tidak ada, maka mau datengin ahli dari Finlandia kayak dari mana, nggak bisa. Ya, yuk bismillah. 1, doa. Kita tahu aslinya senjata paling baiknya, senjata paling hebatnya manusia tuh aslinya doa. Yang bikin kita malas berdoa mungkin cuman kurang yakin bahwa Allah itu akan mengabulkan doa ya. Sama kayak kadang orang tuh cuman kurang yakin, maling atau yang main judi atau yang nyuri dari rakyatnya mungkin cuman kurang yakin bahwa Allah itu maha kaya. Jadi mau nggak mau nyari dengan cara yang tidak baik. Suami yang pelit ke istrinya mungkin cuman kurang yakin bahwa kalau ngasih ke istri itu bakal tambah banyak rezekinya ya. Mau direkam nggak Bu buat dikirim ke si bapak? Masya Allah. Maka 1 doa. Contoh ya, Imam Syafi'i, murid-muridnya, anak-anaknya jadi semua insya Allah soleh-soleha semua. Apa salah satunya? Beliau kalau berdoa bangun tahajud misalkan, dan jelas tahajudnya pasti sering, nggak cuma pas mabit Ramadan doang. Kalau berdoa, doainnya orang lain, bukan dirinya sendiri ya. Jadi kadang kita bisa jadi kalau doa mendahulukan diri sendiri, padahal kalau kita doain orang lain, malaikat akan doain hal yang sama untuk kita. Nah bedanya kalau kita doa belum dikabul mungkin kehalangan dosa, malaikat kan nggak ada dosanya ya.
Dan kadang mentang-mentang Allah Maha Tahu, doanya males-malesan. Ya Allah, apal meureun, amin. Nah, itu kurang ajar. Ya Allah, tahu kali, amin. Besoknya berdoa lagi, ya Allah, sama kayak kemarin, amin. Nah, itu kurang ajar. Ya, iya, Allahnya Maha Tahu, tapi tidak ada adabnya berdoa teh. Ya. Maka bismillah, didoain. Maka bismillah, yuk nanti mulai coba kalau bisa bangun tahajud, doain. Kok kenapa tahajud nggak yang 5 waktu? Ini soalnya ada kemerosotan. Sampai ada orang bilang ngelihat laki-laki lagi Jumatan, teman kantornya yang perempuan bilang, iya habis Jumatan tambah ganteng, dia mah soleh. Padahal maghribnya enggak, isyanya enggak, subuhnya enggak. Cuman gara-gara ngelihat dia sholat seminggu sekali Jumat, dianggap soleh. Padahal punten. Ketika dia sudah ditanya, kamu Islam? Iya. Berarti termasuk 5 waktunya tuh tiap hari pasti sholat. Harusnya, standarnya. Ya. Standarnya. Maka kenapa tahajud? Yuk bismillah. Saya pengen tanya dulu, Bu, apa bedanya Nabi sama Rasul? Ada yang tahu? Nabi itu dapat wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Kalau Rasul dapat wahyu untuk disampaikan ke umatnya. Pertanyaan selanjutnya, waktu Muhammad SAW, Nabi dan Rasul kita, menerima wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu beliau jadi Nabi atau Rasul? Yang Nabi angkat tangan. Yang Rasul angkat tangan. Jawabannya Nabi, ya. Kenapa? Kok belum jadi Rasul? Iya, karena ayat 1-5 surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, belum ada perintah untuk nyampein kepada umatnya. Kapan berarti jadi Rasulnya? Kok nggak lama? Dari situ nggak lama. Akhirnya turun surat ke-74 Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ayat kedua, qum, bangkit, fa'anzir, dan berikan peringatan. Udah disuruh tuh nyampein. Tapi tahukah kita ada pendapat yang nyebutin sebelum Muddatsir turun surat sebelumnya, surat 73, yaitu surat Muzammil. Ya. Yang di surat Muzammil perintahnya apa? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Qum, bangkit, min laila, dari sebagian malam, ila qalila, kecuali cuma sedikit. Rasul disuruh bangun malam. Di saat punten ya, ini bayangin Arab zaman dulu sama sekarang tuh beda. Sekarang orangnya soleh-soleh insya Allah, tapi Arab zaman dulu masih pada nyembah berhala. Sekeliling Ka'bah masih ada patung berhala, ada perbudakan, ada kalau istri mau lahiran disuruh depan rumah sama suaminya. Kalau keluarnya bayi perempuan, sudah ada tanah yang digali, nanti langsung nyemplung ke tanah, dikubur hidup-hidup jabang bayi perempuannya. Itu beneran terjadi, ya. Jadi bahkan itu dijelaskan di tafsirnya surat 81 At-Takwir ayat 9. Bi ayyi dzambil qutilat. Ibnu Abbas menjelaskan, dulu kayak gitu soalnya. Punya bayi perempuan tuh aib. Istri bisa tuker-tukeran, Bu, bisa diperjualbelikan. Kita sekarang komplain tentang poligami. Di zaman itu poligami, ayat tentang poligami turun untuk membatasi, karena istri mereka tidak terbatas. Tidak terbatas di saat itu, ya. Maka tahu-tahu Nabi dapat perintah menyampaikan tauhid ke satu dunia. Mulainya di tempat yang paling tidak bertauhid. Nah, itu gimana ceritanya? Lagi butuh banget pertolongan, butuh wahyu, malah disuruh tahajud sama Allah, ya, untuk jadi bekal. Maka yuk bismillah.
kita tahajudin dulu untuk ya doain anak-anaknya, pasangannya, ya. Karena kalau nggak pakai kekuatan doa susah Bu, beneran, ya. Istilah. Dan kita lihat ya, dulu Arabnya seperti itu. Sekarang ketika Nabi wafat, waktu Nabi wafat sebelum dilanjutkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, satu jazirah Arab waktu itu sudah muslim semua Bu. Sekarang 7 negara, Arab Saudi, Oman, Yaman, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait. Nah, itu 7. Ya. Dan dari 7 itu dulu masih nyatu di satu jazirah Arab. Dan negeri manapun dibuka jadi negeri Islam, mereka butuh ahli atas sesuatu, Madinah punya. Enggak cuma ahli Quran, butuh ahli perairan, Madinah punya. Butuh ahli teknologi di zaman itu, Madinah punya. Ahli pertanian, Madinah punya. Jadi udah selesai itu dakwahnya Nabi. Ya, mulainya dari mana? Tadi dari tempat paling yang begitu pertama kali Rasul nyampein dirinya ada Rasul, yang percaya cuma 4 orang. Istrinya, sahabatnya yang 2 tahun lebih muda, sama anak kecil 2 orang. Dalam waktu 23 tahun hasilnya kayak tadi. Salah satunya, Nabi disuruh tahajud. Ini jauh loh Bu, sebelum Isra Mi'raj. Isra Mi'raj kan nanti setelah Khadijah wafat radhiyallahu anha, Abi Thalib wafat, baru nanti ada peristiwa Isra Mi'raj yang disuruh 5 waktu. Ini jauh sebelum disuruh 5 waktu, Rasul disuruhnya tahajud duluan. Ya. Terus bismillah, kita pengen punya pendidikan nih, gak pakai doa, terutama doa di tahajud, susah. Bismillah, yuk cobain dulu aja. Pegang omongan saya 2 minggu doain tahajud, ada perubahan pasti. Ya. Yang pertama nih doa, ya, doa. Yang kedua apa tadi? 1 doa, 2 keteladanan, ya. Punten, kita bicara keteladanan. Nabi ngedidik sahabat sukses semua, ya. Dulu nggak ada sensus memang, tapi kalau dihitung menurut para ulama berbeda pendapat, kita tarik garis tengahnya ya. Karena menurut Imam As-Suyuti, Imam Abu Nuaim berbeda pendapat, tapi kalau di rata-rata jumlah sahabat Nabi itu 120.000 orang. Berapa? 120.000. Yang 120.000 ini dulunya ada yang raja perampok, Jundub bin Junadah, lebih dikenal dengan nama Abu Dzar Al-Ghifari. Ada yang maboknya sehari 5 kali dan pengen bunuh Nabi, namanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya setelah berislam jadi orang hebat luar biasa. Dulunya kayak gitu. Dan dididik sama Nabi cuma 23 tahun menghasilkan segitu banyak. Pertanyaannya, Nabi ngedidik sahabat, punten, pernah mukul nggak? Pernah? Pernah atau tidak? Izin ya. Kalau kepada sebagian sahabat ada yang pernah pakai fisik Nabi. Ibnu Abbas pernah, sebagian riwayat, sholat di sebelah kiri Nabi, lalu dipindahin, ada yang dibilang ditarik tangannya, ada yang dibilang dijewer telinganya, dipindahin ke kanan. Ada riwayat yang lebih terkenal insya Allah ya. Waktu Nabi menjelang wafat, Nabi tanya, siapa yang pernah saya sakiti? Balas. Ada yang angkat tangan, saya pernah kepukul perutnya pakai kayu. Kata Nabi, silakan balas sekarang. Tar dulu, waktu aku kepukul nggak pakai baju. Nabi buka baju, dilepas kaosnya, atasannya, lalu ada batu ngeganjel di perutnya karena lagi nahan lapar. Pertanyaannya, orang itu akhirnya balas mukul Nabi atau meluk Nabi? Berarti tahu hadisnya, ya. Cuman itu hikmahnya apa? Sahabat pernah ada yang kena secara fisik sama Nabi, walaupun tidak diceritakan sengaja tidak disengajanya, tapi satu pun gak ada yang dendam, satu pun gak ada yang benci, gak ada yang dengki. Kenapa? Teladan, kagum, keren Nabi itu. Maka apa hikmah nomor yang 2 ini? Yuk jadi orang tua yang keren, yang mengagumkan. Punten ya, apa
Apa alasan istri susah nurut sama suaminya? Coba sok tanya. Salah satunya karena bisa jadi istri tahu modal suaminya. Iya, di luar tangannya dicium, dikagumi, nasihatnya didengar, nyampe rumah dia tahu subuhnya aja 9:30 kok. Gimana mau nurut? Makanya kita di ibadah disuruh ikhlas tuh. Apa salah satu ciri ikhlas yang paling utama? Ada orang, tidak ada orang, sama aja. Nah, kadang kita gitu, lebih sopan ke tetangga daripada ke orang yang di rumah. Dan begitu juga yang lain-lain sebaliknya ya. Padahal izin ya. Padahal ada ayat ini di dalam Al-Quran di surat ke-4 An-Nisa ayat 34-nya. Koreksi kalau saya salah ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah qawam bagi perempuan. Terus panjang ayatnya. Saya percepat, di dalam ayatnya ada perintah. Kalau kita khawatir istri itu nuzyus, membangkang, 3 caranya kata Allah. 1, kasih nasihat. Nasihat gak mempan. Yang kedua apa? Tinggalkan dari tempat tidurnya. Dikasih duit kata si ibu ya. Katanya kalau istri sakit jangan dibawa ke puskesmas, tapi ke toko emas gitu. Tuh, tepuk tangan deh. Ya. Tapi dibawa doang, foto udah pulang, gak beli. Kembali lagi ya. Tadi nusyus ke cara yang kedua, istri ngebangkang, nasihat gak mempan. Yang kedua, tinggalkan dari tempat tidurnya. Ya. Pisah ranjang. Jadi pisah dan cukup masih di rumah ya. Tadinya bapaknya tidur di kamar, sekarang pindah di sofa, atau kalau ada kamar lain, kamar lain. Jadi nggak perlu ke rumah janda gitu, nggak usah ya. Jadi masih di rumah aja gitu ya. Iya maaf, referensi saya kan film azab bu biasanya. Yang ketiga, nasihat nggak mempan, tinggalin dari tempat tidurnya nggak mempan. Yang ketiga apa bu? Boleh dipukul. Nah, ini jangan dipotong nih. Kata si Koko boleh nih nampar bukan. Hati-hati. Aturan fikihnya ketat. 1, nggak boleh di wajah. 2, nggak boleh ninggalin bekas. 3, nggak boleh mengancam jiwa. Itu tegas banget. Nah, itu dia uniknya bu. Nabi kalau ke istri-istrinya atau ke anak perempuannya nggak pernah mukul. Kenapa? Karena Nabi baru nyampe tahap nasihat aja udah mempan. Apa yang bikin mempan? Berwibawa, kagum bu. Kadang kita punten ya, bisa baik di depan orang, ke orang yang di rumah kelakuannya beda. Itu bikin gak mau dikagumi, bikin gak mau bikin susah nurut. Jadi, ayolah jadi yang mengagumkan. Bu izin ya, anak ibu main handphone melulu, nonton YouTube Cocomelon misalkan. Ibu ambil handphonenya, ngambek gak si anak? Tapi misal anak ibu ngefans sama artis Korea, artisnya datang ke Tangerang, ngambil handphone anak ibu ngambek gak handphonenya diambil idolanya? Enggak kan? Malah colek aku mas, gitu pasti ya. Malah minta digaruk ya. Kenapa? Kagum. Makanya ayo jadi orang tua yang mengagumkan. Ini ada kalau di sekolah-sekolah Pak, nanti boleh diiniin ke sekolah-sekolah ya yang ada di Tangerang. Kami suka minta guru-gurunya untuk masuk ke tiap kelas, wali kelasnya, terus kasih anak-anaknya kertas masing-masing kosong, terus suruh anak-anak itu nulis. Nah, bapak atau ibu kasih waktu 5 menit, tolong tuliskan di kertas itu apa keutamaan, kelebihan, kebaikan orang tua kalian. Suruh tulis. Saya kasih bocoran, jangan kaget. Yang bakal terjadi kurang lebih kayak begini. Jangankan 5 menit, setengah jam juga itu anak-anak masih ngelamun. Apa bagusnya bapak saya ya. Mau nulis kebaikan ibunya, nengok tangan, ini baru diciwit tadi malam masih biru ya.
ngelihat kaki bekas kemoceng masih ada 3 hari yang lalu. Sehingga akhirnya ini dia ya. Walaupun pernah ditemukan ada anak yang sampai minta kertas lagi ke gurunya karena katanya belum selesai menuliskan kelebihan orang tuanya. Tuh, Masya Allah. Ketika dilihat, Masya Allah, ketika dilihat ini anaknya lebih beradab dan orang tuanya juga di masyarakat jadi tokoh, punya pengaruh, lebih mudah nerima ilmu, lebih rajin belajar. Dan yang unik, ketika ditanya siapa idola si anak selain Rasulullah, dia jawab ayah dan ibunya. Ini dia, Masya Allah. Sekarang punten Bu ya, gini deh, misalkan ibu manggil anak Bu ya, adek, nggak ada jawaban. Kira-kira ibu naik nggak darahnya? Adek, mulai masih belum keluar, ibu mulai ngehuik ya, ngejerit. Ade keluar tunggang langgang Bu. Jujur Bu, ibu langsung ngasih tahu alasan kenapa tadi mau manggil atau diomelin dulu? Tuh kan licik, 1-0 tuh. Besok gantian, si anak manggil si mama sekarang. Mama di kamar, anak di ruang tengah. Mama, nggak kedengeran. Ya nggak tahu, mungkin rumahnya dari kamar ke ibunya sampai ruang tengah harus naik angkot, nggak ada yang tahu ya. Mungkin orang kaya, ya kita mah husnuzon aja ya. Yang kedua naik, ini udah gemeteran si anak. Mama, masih nggak kedengeran, mau nggak mau. Mama, keluar si ibunya. Apa yang terjadi? Ini anak kurang ajar, masa manggil orang tuanya kayak begitu? 2-0. Kan mikir Bu si anak tuh, kemarin saya bukan sengajain pura-pura nggak kedengeran biar si mama ngambek, asli nggak akan ada yang berani kayak gitu. Kan si mamahnya nggak kedengeran, tetep aja yang marah dia juga ya. Terus tiba-tiba orang tuanya suka curhat, kok gimana ya, masa anak saya tuh minderan, orang dia pasti selalu bisa menerima ini anak. Ini anak dipecat, ini anak dilecehin orang, dia tahu rumah dan ibu akan selalu menerimanya. Lalu dia mendapati ibu yang seharusnya paling terima dia apa adanya, malah paling sering ngomelin dia. Tahu-tahu dia harus ketemu orang dengan karakter yang berbeda-beda. Ya wajar minder. Orang yang seharusnya dia bisa paling terbuka apa adanya malah diambekin melulu. Terus akhirnya cerita, karena anak saya lebih suka cerita sama teman-temannya. Mending teman kalau nyampe ke pacarnya bukan orang baik, diapa-apain ya. Nonton ya, sejauh saya ngaji, survei membuktikan anak yang terutama perempuan, anak perempuan yang sudah mendapat kasih sayang yang cukup dari ayahnya, itu nanti pas udah gedenya nggak kegang ya. Gitu ya. Ini Bu, saya baca survei manusia modern di zaman sekarang di kota besar, dalam motor cek nggak ada WA, kantongin lagi ya. Udahlah, WA paling dari grup gibah, betul ya. Sukanya apa? Masak. Di YouTube banyak. Mau masak apa? Bismillah. Sukanya nulis-nulis, tapi tolong jadi orang yang berprestasi. Ya. Dan dari 313 kali megang sehari, rata-rata ada yang lebih, ada yang kurang. Dalam sehari megang handphone bisa habis 5 jam dalam sehari. Lebih tuh ngaku ya. Nah 5 jam itu cek jujur, banyakan yang jadi manfaat atau cuman nggak jelas?
scroll, lucu, double tap, ganti lagi, scroll lagi, ini juga lucu, habis 2 jam, jadi zuhurnya 5:30, asarnya 5:30, ya, terus, kadang nggak jadi lucu-lucuan, cuman lagi ngomongin aibnya artis, aduh, udah ya, macam-macam, dan dunia keartisannya pun seolah nggak habis-habisnya ngasih bahan buat digibahin. Ada aja lah. Masya Allah ya. Udah nggak usah nyebut yang mana-mana ya. Yang bahan ledek. Udah tenang aja. Bismillah. Ayo mengagumkan. Bismillah. Kenapa Nabi berhasil? Beliau ngedoain, beliau teladan, kagum bu. Para sahabat tuh ngelihat Nabi tuh kagum gitu. Sampai ada, ini pengusaha ngomong kayak gini bu. Pernah ada pengusaha ngomong kayak begini. Orang kalau udah sukses, kentut juga dianggap kata mutiara. Tapi kalau belum jadi apa-apa, mau berucap seindah apapun dianggap kentut. Jangan ngomong kamu bau tuh, gitu katanya. Bukan berarti surga kita di mulut orang, bukan, enggak. Tapi ini dorongan, ayo punya prestasi, jadi orang mengagumkan. Bismillah, jadi orang tua yang layak dikagumi oleh anak-anaknya, sehingga dia nggak pernah kekurangan figur teladan. Alhamdulillah kalau kekurangan teladan nyarinya di Sirah Nabawiyah, banyak orang-orang hebat. Kalau nyarinya di film-film balat atau di drakor, kan beda standar solehnya, standar baiknya. Ini dua dulu aja, doa, keteladanan, sisanya bismillah. Nanti sisanya tinggal teknis, anak umur berapa, ngomongnya gimana, udah bismillah. Tapi yang dua itu jangan hilang dulu, doa, keteladanan. Kok kalau sekedar belajar akhlak, ada tuh orang punya akhlak padahal nggak sholat, padahal nggak Islam. Jujur, ada nggak orang yang non Islam tapi sedekahnya lebih banyak dari kita? Ada? Yang lebih santun lisannya daripada kita? Ada? Tapi ada kekurangannya. Karena kalau di dalam Islam, akhlak itu dapatnya dari ibarat pohon, bu. Akhlak itu buahnya, bu. Buah, namanya buah pasti ada akarnya, ada batangnya, baru jadi buah. Kalau akhlak adalah buahnya, akarnya berarti apa? Akidah yang bertauhid, bener, beriman kepada Allah. Kalau bertauhid itu jangan dianggap, oh Tuhan teh satu, ya Allah doang, nggak cukup, bu. Tapi dia termasuk meyakini nggak ada yang bisa zolimi saya tanpa seizin Allah, semua terjadi atas izin Allah, rezeki saya dijamin Allah, yang penting mendapat dijaga semua. Kadang kelihatan dari omongannya, bu. Kalau orang udah tauhidnya bener, dia nggak akan ngomong kayak gini, bu, jangan foto bertiga, nanti yang di tengah mati duluan. Enggak, bu, asli. Yang motoge bakal mati itu demi Allah. Ya. Oh, yang di rumah nggak ikut dipoto pasti mati, betul? Kok kejatuhan cicak nih, aku bakal sial? Enggak, bu. Ibu kejatuhan cicak 4 RW, ibu tenggelam, nggak akan sial. Tapi saya kejatuhan cicak, jatuh kok dari motor. Pilihannya cuma 2, kepahitan. Kalau nggak gugurin dosa, ninggiin derajat, udah. Bisa jadi gara-gara jatuh dari motor itu, ibu terhindar dari maksiat atau terhindar dari musibah yang lebih besar. Kalau ibu nggak kepleset depan rumah, ibu kelindes truk di depan. Bisa jadi, nggak ada yang tahu. Diselamatin sama Allah cuman kepleset. Dan gugurin dosa pasti, ya. Nggak akan lagi misalkan, oh dulu di Jawa Timur ada anak kecil kesambar petir, bu, sambil megang batu. Batunya jadi dianggap keramat, katanya bisa nyembuhin orang. Orang datang bawa air digayung, celupin batunya, diminum, sehat katanya. Batu ponari namanya, tahu? Jadi kalau ibu bawa air dicelupin batu ponari, namanya jadi ponari sweat katanya. Maaf ya, bu ya. Enggak. Sok, ibu sakit kepala, ibu sembuh karena Allah atau karena paramek? Allah. Tapi ibu sakit kepala, berdoa dulu ke Allah atau nyari paramek?
Jadi tolong kalau begitu sembuh, yang pertama diucap alhamdulillah. Tapi kadang kita makan sembuh nih, ini Paramek emang dahsyat ya. Lama-lama foto Paramek diganti pakai foto ibu nih. Gitu. Saking seringnya jajan itu ya. Maaf ya Pak Paramek ya, barangkali yang punyanya nonton di live ya. Tapi aslinya Allah yang nyembuhin, betul? Itu akidahnya dijaga benar-benar tauhidnya ya. Batangnya apa? Akarnya akidah bertauhid, batangnya syariat dijaga. Karena orang udah benar imannya, akan rela keseharian tingkah laku ikut sama syariat. Nurut dia, bismillah. Kata Allah nggak boleh, jangan berarti. Allah suruh lakuin, lakuin. Udah bismillah. Nanti buahnya akhlak mulia. Karena kalau kita belajar akhlak tanpa dari akidah yang benar dan syariat yang dijaga, nanti ya lihatlah di Jepang itu orang pada disiplin katanya. Barang hilang akan ada tetap di jalan sampai minggu depan, nggak akan ada yang ngambil. Kalau pindah juga paling ke kantor polisi terdekat ya. Disiplin, malu kalau telat ya. Sampai di sana ada waktu, ada kartu buat naik kereta. Kalau kita kan pakai kartu flash ya, saldonya kan duit. Di sana mau dibuat ada kartu yang saldonya isinya bukan duit tapi waktu. Jadi isi saldo 60 menitan. Nanti buat naik kereta, naik keretanya 30 menit, dipotong 30 menit, saldonya tinggal 30 menit. Saking tepat waktunya.